Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Pradana, NIM 181450044 dari Program Studi Manajemen Informatika Fakultas Vokasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Duta Genre Sumatera Selatan berbasis web pada BKKBN Sumatera Selatan. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini merangkup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, dan metode penelitian. Yang kedua, perancangan, meliputi juga use case diagram, kelas diagram, dan activity diagram. Dan yang terakhir ialah hasil program. Baik, yang pertama ialah pendahuluan. Langsung saja ke latar belakang segala proses penyebaran informasi dan materi Duta Genre Sumatera Selatan dan BKKBN Sumatera Selatan masih menggunakan buku dan membagikannya ketika sedang ada Duti Pro PN. Rumusan masalah, bagaimana sistem informasi website company profile ini dapat membantu proses penyebaran materi dan informasi dengan menggunakan sistem yang berbasis web. Yang selanjutnya ialah batasan masalah. Yang pertama, website ini dibuat dengan menggunakan bahasa program PHP dan didesain menggunakan CSS, HTML, dan Bootstrap serta MySQL sebagai database-nya. Yang kedua, hanya untuk memberikan informasi mengenai Duta Genre Sumatera Selatan. Yang ketiga, website ini berisi konten-konten kegiatan Duta Genre Sumatera Selatan. Yang keempat, website ini juga berisikan sejarah, materi, foto kegiatan, dan kontak. Dan yang terakhir ialah website ini dapat diakses di desktop dan mobile. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tujuan ialah membuat sistem informasi berbasis website yang berupa media informasi dan edukasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam melakukan pembelajaran melalui website. Yang kedua ialah manfaatnya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membaca materi dan informasi terbaru. Nah, metode pengumpulan data yaitu metode observasi atau pengamatan. Metode pengumpulan informasi dengan cara pengamatan atau peninjau langsung terhadap objek penelitian di BKKBN Sumatera Selatan yang melakukan pengolahan data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti terjun secara langsung ke lapangan mengikuti Duti Pro PN yang ada di beberapa tempat. Nah, metode yang digunakan pada pembangunan website ini yaitu metode waterfall atau air terjun. Nah, metode waterfall ini dalam membangun website ini, peneliti menggunakan metode waterfall, yaitu peneliti mulai dari observasi dan analisis mengenai website yang akan dibuat, kemudian mendesain tampilan maupun sistemnya, lalu memprogram dengan menulis perkodingan, baru kemudian diimplementasikan dan dilakukan tahap pengujian. Nah, tahap-tahapnya itu yang pertama ialah analisis, desain, coding, dan testing. Langsung saja yang kedua ialah tinjauan pustaka. Di sini ada HTML, CSS, PHP, dan exam. Menurut Bu Nafid Nugroho, HTML yaitu sebuah bahasa scripting yang dapat menghasilkan halaman website sehingga halaman tersebut dapat diakses pada setiap komputer pengakses. PHP menurut Sidik Beta, sebuah bahasa program script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi server web. Dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi, bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML. CSS menurut Abdullah Rohi yaitu singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu dokumen web yang berfungsi mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang tersedia sehingga dapat tampil dengan berbagai gaya yang diinginkan. Yang terakhir ialah exam menurut Suntoro Joko, perangkat lunak yang bersifat open source, aplikasi Apache yang mudah diinstal dan berisi MariaDB, PHP, dan Form. Nah, di sini juga ada UML, kelas diagram, use case diagram, dan activity diagram. UML menurut Rosa dan Salahuddin adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain,
serta menggambarkan arsitektur dalam program berorientasi objek. Yang kedua yaitu kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Yang selanjutnya ialah use case diagram. Menurut Rosa dan Salahuddin juga merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Nah, yang terakhir ialah activity diagram. Jadi activity diagram itu menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Nah, yang selanjutnya adalah analisis dan perancangan sistem. Nah, di sini use case diagram. Nah, jadi si use case diagram ini admin bisa mengakses login, input berita juga, input materi, input beranda, halaman sejarah, halaman kontak, serta keluar dari si website tersebut. Nah, kalau untuk si audiens hanya bisa melihat berita, melihat materi, melihat beranda, melihat sejarah, dan mengirim pesan kontak kepada si admin Duta Gendri tersebut. Nah, untuk kelas diagram di sini bisa langsung mengakses ke materi, kegiatan, galeri, notif, dan pesan. Nah, di dalam admin itu terdapat username dan password serta email. Kalau untuk materi terdapat ID, tanggal, waktu, tema, dan materi. Untuk kegiatan ada juga ID, tanggal, waktu, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan deskripsi. Untuk galeri, ID, tanggal, waktu, gambar 1, 2, 3, dan 4, serta deskripsi. Nah, di sini ada juga notif, terdapat ID, nama, email, nomor HP, dan pesan. Dan yang terakhir ialah pesan. Di sini terdapat ID dan pesan. Selanjutnya ialah activity diagram, di mana ini adalah aktivitas sistemnya. Yang pertama, login. Ketika kita misal sudah login, lalu memasuki beranda, input beranda. Ketika ingin menambahkan foto dan deskripsi, publish dan simpan beranda. Halaman sejarah, begitu juga dengan halaman sejarah, input materi, input galeri, lalu halaman kontak untuk melihat isi pesan. Nah, hasil dan pembahasan ialah bisa kita lihat ini adalah halaman gambarnya. Nah, yang selanjutnya ialah halaman galeri dashboard dan tambahan admin berita kegiatan di galeri. Yang selanjutnya ialah halaman keluar dan login admin. Nah, ini adalah halaman beranda dan halaman sejarah dari Duta Gendri Sumatera Selatan atau website yang saya buat tadi. Nah, selanjutnya ialah halaman materi dan galeri. Ini adalah halaman galeri, kegiatan, dan kontak. Nah, itu tadi teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.